Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus dilambangkan dengan roti dan anggur. Ya, sesuatu yang sangat biasa dengan kehidupan sehari-hari, khususnya umat Israel di zaman itu. Sehingga mudah bagi kita untuk kehilangan akan penghayatan. Ya, jadi ada dua ekstrim, yang satu melihat ini sebagai ritual belaka, ada juga yang bahkan menganggapnya ya biasa saja, ada, nggak masalah. Ada juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang mistis. Ya, nanti kita akan bahas di dalam pembahasan kita selanjutnya. Kita mendasarkan perenungan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Membahas tema kita pada hari ini, maka kita akan langsung kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu tubuh yang terpecah. Tubuh yang terpecah. Ini berbicara tentang penggantian yang menyelamatkan atau substitusi, ya bahasa kerennya sekarang. Substitusi yang menyelamatkan. Nah, ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku. Nah, ini menunjuk keberadaan Yesus secara utuh sebagai manusia sejati. Ya, kadang ada orang berkata atau ada ayat berkata, kita harus tahu ini literal atau simbol. Ya, misalnya kan kata tubuh juga dipakai sebagai simbol. Misalnya waktu saya sekolah dulu ada pembagian tentang undang-undang dasar, ada batang tubuh, ada isi, tubuhnya mana, jarinya mana, ya, bukan tubuh seperti tubuh manusia. Tetapi ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, artinya apa? Ya tubuhnya benar-benar Yesus adalah manusia sejati, ya, bukan tubuh jadi-jadian. Jadi Yesus benar-benar merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan haus, merasakan marah, ya, dan semua yang kita rasakan kecuali berbuat dosa juga dirasakan oleh Yesus. Karena itu di dalam iman kekristenan kita, Kristus disebut sebagai Vere Deus, Vere Homo. Artinya manusia sejati sekaligus juga sebagai Allah sejati. Nah, ini tentu tidak begitu mudah untuk dijelaskan. Ya, apalagi kalau dibuat bahasa matematika, ya. 100% Allah, 100% manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam laboratorium kita. Ya, kalau misalnya ada diagram lingkaran, ya, nggak mungkin itu 100% jadi 200%, nggak mungkin. Pasti kalau yang 130, yang 170, jumlahnya harus tetap 100. Tetapi kita bisa mengerti dengan anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi manusia bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu biologi. Ada hal yang transenden, ada hal yang supranatural, yang melampaui segala akal. Bahkan melampaui hukum yang ada di dunia ini. Ya. Nah, jadi keselamatan yang diberikan kepada manusia hanya bisa terjadi jika Yesus sungguh-sungguh manusia. Sehingga dia tepat sebanding apple to apple untuk menebus manusia. Ya. Nah, selanjutnya tubuh yang terpecah. Inilah sebuah substitusi, penggantian. Tubuh yang terpecah supaya tubuh yang lain yang harusnya dipecahkan tidak perlu
dipecahkan lagi. Ini di dalam teologi Kristen disebut dengan penal substitutionary atonement. Ya, kalau diterjemahkan penebusan pengganti hukuman. Ya, penal ini kata sifat, kata bendanya penalti. Ya, yang suka bola pasti tahu. Penalti itu apa? Tendangan hukuman. Ya, tendangan hukuman akibat kesalahan yang dibuat orang lain. Ya, nah ini juga jadi penal substitutionary, substitusi, pengganti. Kemudian atonement itu pendamaian, penebusan. Ya, jadi penebusan, penggantian hukuman. Nah, jadi Kristus menggantikan kita menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Para pengkritik Kristen mengatakan, Tuhan Maha Kasih. Kalau Tuhan mau mengampuni, kenapa enggak ampuni aja? Ngapain juga Tuhan harus menjadi manusia? Kan Dia Maha Kuasa. Nah, ini adalah sebuah penyederhanaan, simplifikasi yang tidak mengerti akan apa? Akan sebuah prosedur yang sudah Tuhan buat, ya, yang sudah Tuhan buat. Jadi tidak bisa penebusan begitu saja terjadi. Tuhan sudah ajarkan sejak di perjanjian lama. Ada korban penebusan, korban bakaran, korban penebusan dosa. Tentu itu korban tidak sungguh-sungguh menebus dosa manusia. Karena manusia tidak bisa diwakili oleh lembu sapi. Ya, manusia tidak bisa diwakili oleh kambing. Ya. Manusia tidak bisa diwakili oleh burung merpati. Tidak sebanding. Tetapi setidaknya itulah cara, prosedur yang telah Tuhan buat. Dan hebatnya Tuhan tidak melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Beda dengan manusia. Karena kita punya natur berdosa. Kita bisa membuat peraturan tetapi kemudian kita melanggarnya sendiri. Karena apa? Karena kita memang ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan juga tidak ingkar dengan hukum dan prosedur yang dibuatnya sendiri. Karena itu roti yang terpecah mengingatkan kita bahwa dosa itu tidak murah. Ya, kalau kita merasa nggak apa-apa dosa, anugerah Tuhan lebih besar. Nah itu sebenarnya pola pandang yang salah, cara berpikir yang salah. Yang seharusnya kita pikirkan bahwa Kristus mati karena saya. Lalu kalau semakin saya gemar berbuat dosa, artinya apa? Artinya saya semakin menganggap remeh penebusan Kristus. Ya, jadi dosa itu mahal sekali. Dosa itu mahal sekali. Memang efek sosialnya ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kalau orang korupsi 1 triliun sama orang korupsi 1 juta, dampak sosialnya yang 1 juta itu nggak terasa. Tapi itu di dalam kekekalan nilainya bobotnya sama. Hanya impact di dunianya yang berbeda. Ya, hukuman sosialnya mungkin berbeda. Mungkin kalau 1 juta nggak sampai ke sidang. Ya, saya pernah waktu jadi bapak asrama merangkap kepala keamanan juga di sekolah kita di SKM dulu. Karena kecurian, saya lapor ke polisi. Lalu ditanya, yang hilang apa aja? Sepatu mahasiswa, kaos kaki, 1 drum. Lalu polisinya bilang, Pak, itu tidak sampai 2 juta. Tidak bisa dilaporkan. Minimal kerugian harus 2 juta katanya. Nah itu, karena apa? Dianggap mungkin efek sosial kerugian materi nggak besar. Udahlah, anggap aja nggak ada apa-apa gitu. Karena ditambah lagi bahasa-bahasa halus ya, bahasa-bahasa halus. Saya nggak mau menafsir juga. Dibilang ini awal November tapi anggaran kami untuk memberi makan tahanan sudah habis. Ya, artinya ya kalau kita mau tafsir bebas ya, situ yang biayain kalau masuk sini gitu ya. Biayain orang yang nanti kami tahan. Ya kita kan mau laporkan kepada yang berwajib. Ya, kalau memberi makan di tahanan itu bagi kita itu bukan kewajiban kita gitu kan. Akhirnya ya sudah kasusnya mangkrak ya. Kasusnya mangkrak. Tapi intinya dosa itu tidak murah. Dosa itu tidak sepele. Kemudian apa? Pengampunan itu tidak instan. Ya. Kadang kan kalau orang Indonesia ini sangat pemaaf ya. Udahlah kita sama-sama manusia, udah lupain aja. Nah itu sebenarnya cara orang
kita pada umumnya orang Indonesia yang sangat memaklumi, ya, yang sangat memaklumi, termasuk orang-orang yang berbuat salah. Tetapi dosa itu nggak bisa, udah nggak apa-apa deh. Tuhan bilang gitu kepada umat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kita baca mau perjanjian lama, mau perjanjian baru. Betul, Tuhan begitu mengasihi. Tapi berkali-kali Tuhan menghajar umatnya, menghukum umatnya. Bahkan dengan cara yang luar biasa, dibuang ke Babel sampai 70 tahun. Ya, harus menjalani itu semua. Disiplin dari Tuhan. Mereka berteriak, bahkan sampai ada nabi palsu yang jual PHP. Enggak apa-apa, enggak lama lagi kok kita udah dibebaskan Tuhan. Lalu datang nabi mengatakan, enggak sampai genap 70 tahun. Baru akan dibebaskan dari pembuangan. Jadi pengampunan itu enggak instan. Ya, bukan berarti, makanya kita jangan gampang mengampuni orang, bukan. Ya, ini maksudnya tentang menghilangkan dosa. Enggak bisa dianggap enggak ada. Ya, dosa itu tetap dosa, ya, yang menuntut hukuman. Dan anugerah Tuhan itu mahal sekali. Makanya dibilang tidak dibayar. Bukan karena gratis, lalu gratisan, lalu kita jadi orang yang mental gratisan. Enggak apa-apa, orang keselamatan gratis dari Tuhan kok. Ya, jadi akhirnya membuat kita menjadi sembarangan di dalam menjalani hidup. Justru keselamatan tidak bisa dibayar. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik, dengan kebaikan dan kebajikan. Karena tidak bisa, makanya Tuhan yang harus melakukan. Dan anugerah itu mahalnya segitu. Ya, kita patungan semua satu jemaat, bahkan seluruh dunia, kita patungan, ya, nggak bisa beli keselamatan. Tetap nggak bisa. Jadi anugerah Tuhan itu mahalnya luar biasa. Sampai nggak ada harganya. Bukan berarti tidak berharga. Karena kita tidak mungkin membayarnya. Nah, jadi tubuh Kristus terpecah supaya kita dipulihkan. Kalau tubuhnya tidak terpecah, kita tidak punya pengharapan. Maka implikasinya bagi kita, jika tubuh Kristus terpecah bagi kita, maka tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Mungkin di sekolah kita nggak pernah dipanggil guru BP, guru BK gitu ya. Mungkin selama kita kerja kita nggak pernah kena SP, malah dapat bonus terus karena baik, karena taat. Lalu kita merasa, wah saya lebih baik daripada dia, gitu. Hati-hati, ya, karena kesombongan rohani ini dosa yang paling tua, ya, dosa yang paling tua. Kesombongan menutupi dosa-dosa lainnya, ya. Orang yang tidak mau merendahkan hati, wah itu akan sulit sekali. Karena itu kita harus selalu sadar, kita nggak ada tempat ruang bagi kita untuk sombong. Betapapun kita orangnya baik, orangnya murah hati, orang yang aktif melayani, aktif memberikan donasi kemanapun, jangan sampai kita merasa hebat, apalagi merasa Tuhan berhutang pada saya. Waduh, bahaya sekali. Kemudian, tidak ada tempat merasa lebih layak daripada orang lain. Karena apa? Karena kita semua orang berdosa. Dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosa. Ya, sedikit saja dosa sudah merusak semua perbuatan baik kita. Ya, karena dosa dan kebaikan dihitungnya bukan pakai matematika. Ya, berbuat kebaikan 10, berbuat dosa 7, masih plus 3. Berarti masih positif, masuk surga. Enggak begitu. Ya, karena firman Tuhan bilang, kuduslah kamu. Sebab Bapamu yang di surga adalah kudus. Kudus artinya apa? 100% murni. Pertanyaannya, siapa yang 100% murni? Kalaupun kita murni 99,999 kayak emas Antam, ya, atau emas Pegadaian, ya kan, Galeri 24, UBS, ya, sekarang orang lagi booming, beli emas, tahu-tahu drop harganya ya. Tetap aja ada 0,001 dosa, tetap itu tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi dosa kita bukan 0,0001%, mungkin dosanya yang 99,999%. Apalagi itu udah amat sangat tidak layak. Ya, jadi tidak ada satupun yang layak.
Hamba Tuhan tidak, jemaat juga tidak. Tidak satupun. Kita datang ke meja Tuhan, ke meja perjamuan kudus, bukan sebagai orang benar yang pantas. Bukan sebagai orang baik yang memang harus dihargai Tuhan. Bukan. Tapi kita harus selalu sadar, harus selalu ingat, harus selalu ulang. Kita perkatakan juga bahwa saya adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak tebus, selesai kita. Yang kedua, darah yang tercurah. Ini berbicara tentang perjanjian, itu mengandung pengampunan di dalamnya. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan sejak zaman perjanjian lama, darah itu menjadi ikatan perjanjian juga. Ya, karena itu setiap bayi dikatakan yang berumur 8 hari harus disunat. Itu juga adalah mengakibatkan luka. Dan luka itulah yang menjadi tanda perjanjian. Ya, ada suku-suku zaman dulu punya kalau mau jadi saudara, ya salaman gini lalu kukunya ini saling melukai. Ya, bukan jahat, ini ikat perjanjian. Wah, ini yang orang-orang hebat zaman dulu ya. Kalau sekarang luka dikit langsung cari antibiotik ke dokter spesialis dan lain sebagainya. Biar jangan ada bekasnya. Ya, kalau orang dulu, wah, mau jadi saudara, saling melukai atau bahkan bisa ngiris sedikit. Tanda apa? Perjanjian dengan darah. Nah, jadi darah itu selain sebagai lambang perjanjian juga sebagai lambang pengampunan. Ya, nah ini yang sudah Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Dan cara ini pula yang dilakukan oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia melalui penumpahan darah. Darah siapa yang mau ditumpahkan? Darah hewan tidak layak. Darah manusia oke, sebanding. Tetapi manusia siapa yang gak ada dosanya? Gak ada. Karena itu memang harus Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Karena itu ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosa-dosa. Maka Yesus sedang menyatakan bahwa perjanjian yang baru kini ditegakkan. Bukan lagi dengan darah hewan, karena darah hewan itu hanyalah tipologi atau gambaran yang samar-samar. Bahwa memang harus ada darah yang tertumpah, baru di situ ada pengampunan. Tetapi ini dilakukan oleh anak Allah sendiri, Kristus Yesus, sebagai darah yang efektif, yang sebanding untuk menanggung dosa dunia ini. Nah, di dalam perjanjian lama tentu tadi sudah saya singgung bahwa darah dipercikkan berulang kali, rutin, menjadi satu ritual. Karena rutin ya harus diulang. Karena itu apa? Memang sifatnya sementara. Sementara. Sampai nanti darah sang anak domba Allah yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada lagi ada korban hewan yang dilakukan. Nah, di dalam Kristus darah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu ada tambahan lagi. Tidak perlu ditambah-tambahkan. Dan khasiatnya, ya, penebusan Kristus itu cukup, pasti, efektif bagi umat pilihannya. Ya, inilah yang disebut penebusan yang efektif. Jadi tidak ada di dalam pengertian yang kita ajarkan di gereja kita bahwa Yesus menyediakan keselamatan, lalu wah kalau ada orang pada nggak bertobat, wah rugi saya, nggak worth it saya udah menebus dosa. Orang pada nggak mau percaya, nggak nyampe kuotanya orang yang mau diselamatkan. Padahal darah saya cukup untuk 12 miliar orang sampai akhir zaman. Saya nggak gitu. Ya, tidak ada darah Kristus yang wasted, ya, yang tidak worth it, enggak. Karena Tuhan tahu siapa yang akan meresponi, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin terjadi setelah rasul-rasul lalu ada orang bertobat 3.000, habis itu nggak ada yang mau bertobat. Yesus bilang, wah udah capek-capek saya jadi korban, yang percaya nggak nyampe 5.000 orang. Wah,
masih lebih banyak pengikut para filsuf Yunani. Ya enggak begitu. Yesus tahu bahwa ini berlaku dan akan terus, Injil akan terus diberitakan tentang penebusannya sampai selama-lamanya. Tidak ada pedang yang bisa mengalahkan. Tidak ada kuasa politik, kuasa militer yang bisa menghalangi Injil. Karena Injil itu sungguh berkuasa. Penebusan Kristus sungguh efektif dan cukup untuk siapapun yang percaya kepadanya. Nah, perjamuan kudus mengingatkan akan kematian Kristus, juga memetraikan janji Allah. Nah, jadi pakai metrai. Jadi bukan cuma ngomong saja, ya, tapi ada metrai lagi. Wah, kalau udah ada metrai itu berkekuatan hukum. Ya, tentu kalau metrai ini enggak pakai metrai berapa? Metrai 10.000. Ini bukan literal, ya. Tetapi ini bahasa teologi untuk menggambarkan bahwa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin bilang Tuhan khilaf, enggak mungkin. Pakai materai, ya. Jadi tidak bisa mundur. Dosa sungguh diampuni. Dosa sungguh diampuni. Hukuman sungguh ditanggung oleh Kristus. Relasi dengan Allah sungguh-sungguh dipulihkan. Orang yang mengerti, menghayati dengan kesadaran penuh akan hal ini, kita akan mikir kalau mau berbuat dosa. Dosa saya sudah sungguh-sungguh diampuni oleh Tuhan. Dan yang ditanggung oleh Kristus sungguh-sungguh penderitaan yang luar biasa. Maka relasi saya dengan Tuhan sudah sungguh-sungguh dipulihkan. Kalau saya berbuat dosa, apalagi dosa yang sama berulang-ulang lagi, ya. Jadi bukan jatuh dalam dosa, ini udah berenang di dalam lautan dosa, ya. Ini udah beda. Kalau jatuh dalam dosa masih bisa dipahami. Nah, relasi dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dipulihkan. Nah, kalau kita terus berkajang di dalam dosa, maka udah pasti itu relasi kita dengan Tuhan menjadi apa? Menjadi tidak baik. Kita mau datang kepada Tuhan juga, kita tahu bahwa saya ini mempermainkan anugerah Tuhan. Saya ini menganggap remeh penebusan Tuhan. Ya, walaupun sekali lagi tidak ada orang yang tidak berdosa, tapi kita harus mikir setiap kali kita berbuat dosa. Jadi kita diselamatkan bukan karena kuatnya iman kita, bukan tingginya IQ kita mengerti akan doktrin penebusan dosa, bukan. Tetapi karena darah Kristus itu memang cukup, memang efektif untuk penebusan dosa. Nah, perjamuan kudus adalah kehadiran anugerah, bukan sekadar kenangan semata-mata, ya. Nah, pandangan reform tentang perjamuan kudus, karena pandangan perjamuan kudus ini ada beberapa. Nah, saya memberitahukan pandangan yang dipegang oleh gereja kita, yang berhaluan atau memiliki perspektif dari teologi reform. Jadi, teologi reform menolak dua ekstrim di dalam ajaran perjamuan kudus. Yang pertama ada ajaran namanya transubstansiasi. Jadi ketika roti dan anggur diberkati, didoakan, maka itu menjadi trans. Substansinya itu ada terjadi perubahan. Ya, jadi tubuh Kristus, roti itu benar-benar menjadi tubuh Kristus, anggur benar-benar menjadi darah Kristus. Nah, ini ada yang berpandangan seperti ini, tetapi gereja kita tidak melihat bahwa ini roti benar-benar tubuh Kristus. Anggur benar-benar darah Kristus. Kita tidak seperti itu pengertian kita akan roti dan anggur. Tetapi juga bukan sesuatu yang hanya bersifat kenangan belaka atau memorialisme kosong, ya, atau simbol saja, nggak ada maknanya sama sekali, hanya itu simbol darah Kristus, roti itu simbol tubuh Kristus. Enggak juga seringan itu, ya. Jadi dua ekstrim ini kita tidak menganutnya. Nah, gereja kita mengajarkan bahwa Kristus hadir secara rohani, bukan secara fisik. Tetapi itu juga nyata bagi iman kita.
Jadi makanya roti nggak asal-asalan aja ya dimakan. Anggur nggak asal-asal aja diminum karena emang ini udah waktunya untuk perjamuan kudus, nggak gitu. Tetap ada pemaknaan bahwa Kristus benar-benar hadir secara rohani, ya. Dan melalui Roh Kudus kita diangkat kepada Kristus, iman kita dikuatkan dan persekutuan dengan Kristus diperdalam, ya. Melalui Roh Kudus kita boleh mengerti. Karena itu makan dan minum di dalam perjamuan kudus harus dengan iman. Nah, inilah yang diingatkan Paulus di dalam 1 Korintus bahwa ada banyak zaman itu jemaat Tuhan yang datang kepada perjamuan dengan cara yang tidak layak. Ya. Karena itu Paulus mengingatkan, makanya banyak di antara kamu yang sakit, bahkan mati katanya. Karena apa? Karena cara yang tidak layak di dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus tidak main-main, ya, tidak main-main karena itu ada requirements, ada persyaratan mengikuti perjamuan kudus. Enggak semua orang diizinkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Namun cara yang tidak layak ini tidak berarti kalau datang itu udah orang yang harus sudah sempurna. Orang yang sudah tidak berbuat dosa lagi, bahkan udah lupa caranya berbuat dosa, enggak gitu. Ya, cara yang tidak layak maksudnya jangan sampai kita datang dan ikut sakramen perjamuan kudus tanpa pertobatan. Minimal pertobatan hati dulu, pertobatan pikiran. Iya, saya mau berubah, saya mau lepaskan dosa yang sudah mengikat saya ini. Jangan juga datang kepada perjamuan kudus tanpa iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa darah dan tubuh Kristus sungguh-sungguh sudah menebus dosa kita. Dan jangan datang tanpa kesadaran akan salib Kristus. Kristus disalib bukan semata-mata karena kejahatan manusia yang menyalibkannya. Bukan semata-mata karena muridnya yang demi uang menjual gurunya. Bukan semata-mata karena itu. Bukan juga karena dia mau ditangkap berkali-kali, lolos, emang udah apes aja terakhir ketangkap nggak bisa lari lagi. Bukan begitu. Ya, ada pengkritik Kristen yang bilang seperti itu juga. Ya udah nggak bisa lari, apa boleh buat? Ya, buktinya muridnya bawa pedang, artinya apa? Artinya memang sebenarnya nggak mau ditangkap, itu kata pengkritik kekristenan. Tetapi nggak begitu. Kalau kita baca seluruh bagian Injil jelas sekali. Anak manusia akan ditangkap, ya, akan menderita, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Cuman muridnya lupa semua karena apa? Karena sudah kena mental. Gurunya ditangkap, mati dengan cara yang paling hina di zaman itu. Mereka udah kena mental, otaknya switch off, lupa semua. Malaikat yang ingatkan. Ya, bukankah sudah dikatakan? Baru iya kan dulu udah dibilang, kok lupa semua ya? Ya, itulah manusia. Karena itu kita harus datang kepada perjamuan kudus dengan kesadaran bahwa ini adalah representasi daripada penebusan Kristus di kayu salib. Dan mari kita merefleksi, ya, sebelum kita mengambil roti dan anggur nanti di dalam layanan sakramen perjamuan kudus, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, ya. Nggak usah tanya orang lain. Tanya kepada diri sendiri. Kita yang paling tahu, tentu Tuhan juga, ya, dan setan juga tahu. Tapi mari kita jujur, di hadapan orang kita bisa nggak ketahuan, di hadapan pasangan bisa nggak ketahuan, di hadapan orang tua, di hadapan anak-anak, di hadapan mertua bisa nggak ketahuan. Ya, aslinya kita, ya, yang kita lakukan di tempat-tempat rahasia, di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak ada CCTV, ya. Tapi kita tahu, Tuhan tahu. Karena itu pilihan yang paling tepat adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Kita bertanya, apakah aku datang dengan hati yang hancur dan bersandar pada salib? Atau kau masih ada rasa kesombongan rohani yang merasa saya memang layak di hadapan Tuhan, ya. Karena layak ini bisa bahaya sekali dalam teologi. Makanya di gereja kita lagunya tadi
ada satu kata sebenarnya yang versi originalnya katanya kulayak untuk melayani Tuhan. Lalu kita ganti menjadi kusiap, ya. Mungkin penulis lagunya juga bukan merasa bahwa dia layak, dia hebat kali. Mungkin enggak, cuman kita untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, karena sebenarnya tidak ada yang layak untuk melayani Tuhan. Kita ganti dengan kusiap. Ya. Tapi kalau siap juga benar-benar siap sesuai dengan standar Tuhan, enggak ada yang siap juga. Jadi bisa-bisa enggak jadi nyanyi kita. Ya, tapi paling tidak udah kusiap lah. Kita tidak layak, tapi kita siap mau melayani Tuhan dengan segala kekurangan kita. Jadi kita harus bersandar pada salib Kristus. Nah ini pertanyaan juga yang sangat penting. Apakah aku masih menyimpan dosa yang tidak mau aku lepaskan? Atau jangan-jangan lebih gawat lagi. Ada dosa yang sudah biasa. Sudah bahkan membawa kesenangan. Membawa kehappian, ya, membawa kenyamanan, bahkan kenikmatan di dalam dunia ini. Sehingga nggak terasa lagi tuh, nggak terasa dosa lagi. Rasanya biasa kok, yang lain juga gitu, nggak apa-apa. Yang penting nanti hari Minggu ke gereja, doa pengakuan dosa. Apalagi kalau perjamuan kudus pakai berlutut segala. Ya, masa Tuhan nggak mengampuni, saya jarang-jarang loh berlutut. Gitu ya. Nah, maka kita bertanya kepada diri kita, apakah masih ada dosa yang kita simpan, yang kita bahkan sudah terbelenggu dan tertunduk kepada kuasa dosa-dosa tertentu? Nah, ini menjadi momen yang baik untuk kita benar-benar memohon belas kasihan Tuhan, sehingga kita bisa melepaskan dosa-dosa. Atau mungkin ada orang-orang yang menyakiti, melukai hati kita. Sehingga mungkin kita nggak balas karena nggak punya kuasa. Tetapi kita menyimpan di dalam hati. Nah kalau ada juga hal-hal seperti ini, kepahitan, kekecewaan, serahkan kepada salib Kristus yang cukup untuk memulihkan hati yang terluka, pikiran yang sudah salah dalam pola berpikir, mindset. Ya, kan di dalam dunia zaman sekarang kan sering orang bilang itu ya, senang melihat orang yang susah, nah, susah melihat orang yang senang. Ya, kadang itu juga terjadi di dalam gereja, bisa juga terjadi di dalam pelayanan, apalagi di luar gereja ya lebih terjadi lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu serahkan kepada Kristus, karena kuasa salib Kristus bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga pemulihan di dalamnya. Dari dalam akan terus mempurifikasi, memurnikan, menyembuhkan secara paripurna. Dan terakhir, apakah aku sungguh percaya bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus cukup untuk penebusan dosaku? Karena sebagian orang Kristen, walaupun teorinya begini, kalau tanya, ada seorang teman ke pedalaman tahun lalu cerita, itu daerah Kristen, ya, pergi mission trip, hampir semua ditanya, yakin gak masuk surga? Enggak lah, aku bandel om, katanya. Padahal gak ada yang yakin, ya. Padahal gak ada yang yakin. Padahal gerejanya itu ajarannya sama dengan gereja kita, bahwa darah dan tubuh Kristus, penyaliban Kristus, karya Kristus itu berlaku efektif satu kali untuk selama-lamanya. Tapi ternyata level anak sekolah ini, yang temen ini ceritanya di sekolah dia. Pergi ke sekolah-sekolah di satu provinsi tertentu yang mana kantong Kristen. Dia bilang dia belum ketemu yang bilang, saya yakin bukan karena saya tapi karena Kristus. Ya, kalau jawaban yang benar kan gitu, ini jawaban secara teori lah ya. Tapi mereka adalah anak-anak nakal yang memang jujur ya. Tapi karena nakal, otaknya jadi terpengaruh. Dia tidak yakin masuk surga. Karena merasa belum sempurna jadi manusia. Ya. Nah itu kalau enggak diperbaiki mindsetnya, imannya tidak dikalibrasi, ya, maka itu bisa terbawa bahaya. Ya. Padahal inilah yang membedakan bahwa
Kekristenan bukanlah agama di mana manusia mencari Tuhan, manusia mengejar keselamatan. Enggak, karena enggak akan dapat. Ya. Di dalam kekristenan, Tuhanlah yang mencari manusia sejak kejatuhan manusia pertama. Dan penebusan yang sejati, Tuhanlah juga yang mengerjakan. Tuhan juga yang akan menganugerahkan iman kepada kita. Sehingga kita boleh mengerti. Di mana banyak sekali orang yang gak bisa mengerti, bahkan menentang. Ya. Tetapi kita bisa mengerti. Sekali lagi, bukan karena otak kita cukup hebat. Bukan karena iman kita seperti penangkap sinyal-sinyal ilahi yang kuat. Bukan. Ya. Itu juga semua anugerah Tuhan. Pengertian, hati, itu anugerah Tuhan. Dan itu cukup bagi kita. Jangan sampai tadi cerita itu di provinsi lain. Jangan sampai di dalam rumah kita. Jangan sampai kita sendiri juga merasa gak yakin saya masih badung. Ya. Nah itu. Karena memang dosa itu memang tugasnya apa? Accusation. Penuduhan. Kamu emang gak layak, udahlah, udah kita sama-sama tahu kok, kata iblis nih di dalam pikiran kita. Kita sudah sama-sama tahu kok kartumu kayak mana, ya. Kamu bertobat paling banter 2 minggu, habis itu udah balik lagi dari dulu udah gitu kan track recordnya. Lalu kita mulai, iya juga ya, udahlah. Daripada saya pura-pura berubah dalam hal rohani, padahal sebenarnya nggak berubah, lebih baik saya jadi penjahat yang jujur. Ya, itu adalah penipuan iblis. Ya, Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Ya, mungkin gak sempurna, tapi kita harus berdedikasi, bukan munafik. Ya, bukan munafik. Kadang orang gak mau ke gereja karena merasa di gereja itu isinya orang munafik. Saya bilang itu ada benarnya. Orang ke gereja itu bukan kumpulan manusia suci. Sama seperti yang tadi saya katakan. Orang datang kepada meja perjamuan kudus bukan karena manusia-manusia suci yang mau berpesta di hadapan Tuhan, makan roti, minum anggur. Bukan. Kita adalah orang-orang berdosa yang ditebus dan dirahmati Tuhan. Karena itu kita datang dengan gentar, ya, bukan dengan tangan di dada lalu dagu terangkat gini. Bukan. Ya. Hati-hati, jangan terjebak dengan 2 ekstrim. Dan terakhir, bahwa perjamuan kudus bukan untuk orang suci. Tapi perjamuan kudus untuk orang-orang berdosa yang bertobat oleh karena rahmat dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa.